CB360 tahun 74, pesanan dari Om Farai, Ketapang, Kalimantan Barat, kita rubah total jadi cafe racer. Seperti apa modelnya, seperti apa detailnya, langsung aja kita review. Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Di depan saya ada satu unit CB360 yang kita rubah total jadi gaya cafe racer, pesanan dari Om Farai, Ketapang, Kalimantan Barat. Motor ini ketawa dulu saya. Motor ini kalau nggak salah prosesnya kurang lebih hampir 2 tahun kalau nggak salah. Jadi dulu datang itu cuman mesin dan rangka aja, mesin sama rangka aja. Itu pun mesinnya nggak ada electric starternya, noken asnya hancur, piston, buringnya dan sebagainya, intinya berantakan parah lah. Dan Om Farai konfirmasi ke kita minta dirubah bergaya aliran cafe racer. Motor ini konsepnya ada sih di luar negeri, mesinnya sama juga, minta dibikin sama persis dengan contoh atau referensi yang dia kirim. Dan ngobrol-ngobrol sempet ke-skip beberapa bulan motor ini, mungkin progres totalnya ya kurang lebih 1 tahun. Kenapa kok bisa sampai selama itu? Dari segi mesinnya, kalau body ya, kalau body cuman simple seperti ini sebenarnya itu ketika kita kerjakan full itu paling 2 minggu udah kelar. Mulai setup frame, subframe, sampai tangki, hornet, spakbor depan, arm, footstep itu ya 2 minggu lah, itu udah finish dari bagian welding, painting dan sebagainya. Sebenarnya cepat prosesnya ketika dikerjakan langsung gitu. Tapi sembari berproses, kita nunggu barang-barang mesinnya, kita cari, kita modifikasi, bahkan kita bikin di bagian mesinnya. Seperti dinamo starternya itu udah nggak originalnya, harus kita custom, harus ada yang dibikin dan sebagainya. Noken asnya pun udah berantakan parah, akhirnya harus dipopok ulang itu noken as, dan kita harus bener-bener setting atau ukur mulai lipnya, remnya dan sebagainya. Jadi ya bersyukurnya di tim Enggal Modified itu kita lengkap ya, komplit pasukannya. Apalagi dulu kita juga suka main balap, jadi urusan permesinan seperti ini untuk main-main itu masih bisa lah, masih sedikit mengerti. Kalau pinter enggak ya, karena kita harus selalu tetap belajar. Dan alhamdulillah dengan segala kendala A, B, C, D, E, F, G, kita setting, kita pasang, bongkar lagi dan sebagainya, motor akhirnya bisa hidup dengan normal lagi gitu. Jadi dramanya sangat panjang banget ini motor, dan Om Farai udah nggak sabar untuk segera dikirim. Oke, lanjut lagi aja deh, langsung review motornya itu sedikit. Kenapa kok bisa sampai selama itu? Langsung aja kita bahas dari mana dulu ya? Dari body lah. Untuk body ya, body set, frame utama itu yang depan itu original dari bawaan CB360. Dan yang bagian belakang ini udah kita sesuaikan. Seperti biasa, mau motor apapun ketika bentuknya ingin proporsional, kita harus pandai-pandai ngatur dan ukur di bagian subframe ini. Kalau asal-asalan atau ngikut patron dari body yang beli jadi, itu bakal jadinya berantakan gitu. Apalagi cafe racer untuk ngebikin hornet dan sebagainya itu harus benar-benar sesuai ya, karena ketika nggak pas, nggak enak dilihat, pasti iya. Terlalu gede, akhirnya aneh, ya nggak proporsional pasti gitu. Dan untuk tangki kita juga custom dari galvanis dengan ketebalan 1,2 mili, spakbor depan juga sama. Di bagian bawah pun engine covernya juga kita pakai bahan galvanis 1,2 mili. Jadi ya kuat lah untuk menahan
ketika ada portal tipis-tipis gitu. Tapi motor ini terbilang nggak terlalu ceper, jadi masih aman gitu. Asal jangan dipakai off-road aja ya, jangan dipakai trabas gitu. Untuk upside down depan kita komplit segitiga menggunakan limbah dari Suzuki GSX 750 yang dalamnya udah kayak kita setting ulang. Jadi untuk beban motor yang lebih ringan dia masih nyaman dipakai. Kalau nggak disesuaikan biasanya untuk moge-moge CC 750 sampai 1000 upside down-nya berasanya sih sedikit lebih keras karena bawaan dari motornya itu udah berat ya cuy gitu. Lanjut lagi di bagian kaki-kaki atau roda nih cuy. Jadi tromol setnya ini kita bikin, kita custom dan sebagainya, kita bikin double disc ya, menggunakan kaliper Nissin. Masternya juga kita pakai Nissin sampai di koplingnya. Untuk velgnya kita pakai TK Racing dengan ukuran 300. Ban kita pakai ukuran 120 dan yang belakang kita pakai ukuran 140 dengan velg ukuran 350. Untuk tromol belakang kita juga custom ya, jadi nggak murni custom 100% tapi ada penyesuaian dari tromol standar yang harus kita rubah, harus kita bla 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 dan sebagainya menggunakan kaliper Brembo. Jadi motor ini simpel, nggak aneh-aneh, memang konsepnya seperti ini, single seat, jadi nggak bisa dipakai boncengan. Kalau maksa ya mungkin ya bonceng anak lah ya, dan nggak enak banget ketika single seat dipakai boncengan gitu. Untuk footstep custom udah pasti ya, box kelistrikan kanan kiri semuanya sampai di swing armnya kita bikin dari nol gitu. Untuk stang kita pakai Red It stang jepit, kita posisi taruh di bawah segitiga karena posisinya biar nunduk. Ntar kita tes ride biar teman-teman bisa tahu posisinya seperti apa. Kalau saya nggak banget pakai stang nunduk gini. Biasanya CB400 atau motor-motor cafe racer yang kita bikin, stangnya pasti kita taruh di atas segitiga karena biar sedikit lebih nyaman aja di pinggang makainya. Untuk speedometer kita pakai model bulat babon biar tampilannya masuk dengan konsep klasik. Lampu depan kita menggunakan daymaker 5,5 inci, simple aja, bracketnya nggak dianain, dan motor ini terbilang cuman main warna hitam, sedikit pinstrip biru gitu, sama aksen chrome itu aja di footstep dan standar samping. Kalau mesinnya cuman kita poles aja, yang tadinya burik parah nggak karu-karuan kita poles gitu. Dan seperti apa sih ketika kita pakai cafe racer dengan mesin tua, udah berapa puluh tahun ya, 74 ke sekarang 40, 50, gokil, 50 tahun loh, masih enak, masih bisa terselamatkan. Coba langsung kita hidupin ya, suaranya seperti apa. Jadi 2 silinder 360 cc. Nih, mesinnya ya kalau dibilang halus banget enggak, sedikit ada bunyinya icik-icik. Ini udah paling maksimal, udah paling topnya dah, udah paling enaknya. Kalau dibilang ya gimana ya, suaranya itu mirip-mirip Ninja gitu, cuman gimana ya ngejelasinnya, dengerin sendiri deh ketika test ride. Untuk lain-lainnya apalagi ya yang kita bahas, nggak ada ya karena motor ini simpel banget. Mungkin buat teman-teman yang paham dengan parts yang terpasang di motor ini bakal tahu lah ya. Untuk suspensi depan limbah itu di harga berapa, yang pasti belasan juta lengkap dengan kaliper. Kalau disc brake murah sih, ini paling ya 1 jutaan per biji. Terus kalau yang belakang kita pakai Brembo KW, bukan yang original. Jadi jangan dimarahin kayak saya nanti dibilang tipu-tipu Brembonya KW. Enggak, kalau KW kita ngomong KW, kalau original kita ngomong original. Ngapain? Nggak ada gunanya juga nipu kalian gitu ya. Tidak ada urusan juga kalian dengan kita karena belum jadi customer. Yang urusan itu ketika saya ngomongnya ke Om Fare belakang ori, ternyata saya pasang KW, itu masalah. Jadi semua spesifikasi sudah dijelaskan dan didetailkan sebelum order gitu cuy. Untuk suspensi belakang, ya kalian udah paham lah ya.
Suspensi belakang mereknya Solihin. Oh bukan ya, Ohlins. Ini ya lumayan lah, memakan saldo yang cukup lumayan. Kurang lebihnya berapa ya dulu, 8 apa 10 jutaan ya, apa 12, tergantung tipe dan ukuran, macam-macam. Dan pernya ini dapat 2. Jadi ada per dengan warna hitam. Kalau nggak salah ulirnya ini yang hitam itu lebih kecil. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Perbedaannya dikit banget, atau sama persis karena warnanya hitam aja kelihatan kecil. Saya juga nggak begitu perhatikan karena yang terpasang ini dan ciri khas dari Ohlins itu kuning. Akhirnya kita putuskan pakai per yang warna kuning aja gitu. Jadi motor ini simple tapi duitnya nggak simple cuy. Dari segi customnya sampai di perbaikan mesinnya lumayan memakan biaya. Oke, lanjut lagi di detailingnya. Kita pakai dural kuningan dan sejenisnya, udah gitu-gitu aja, nggak yang over, jadi warna dural itu aluminium gitu, jadi nggak perlu diapa-apain lagi karena memang konsepnya simple, nggak terlalu detail yang aneh-aneh. Cuman kalau ngomongin detail ya ini sedikit edukasi dari las semua proses tangki, engine cover, spakbor, box kelistrikan, bautnya ambles, yang di depan baut bracket spakbornya juga ambles dan sebagainya. Itu juga perlu proses dan nggak bisa asal-asalan untuk dikerjakannya. Ya seperti itulah. Jadi kalau ngebandingin bengkel A, B, C, D, E dan sebagainya, jangan cuman soal harganya aja. Perbandingkan juga dari sisi pengerjaannya, rapinya, detailnya, perkabelannya dan sebagainya, semualah. Jadi di compare, cocok yang mana langsung aja masuk ke bengkel tersebut, atau cocok di kita juga boleh gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak, semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat buat kalian semua dan bisa menginspirasi kita semua. Selamat sore umat manusia, jangan lupa jaga kesehatan dan dilimpahkan rezeki. Serius cuy, kalau tampilannya ya bawa cafe racer itu keren banget, serius. Cuman kalau saya pribadi enggak banget deh untuk stang yang di bawah segitiga. Jadi rasanya tuh ya sama kayak kita bawa motor sport gitulah. Nah posisinya lebih enak itu pantat itu lebih ke belakang gitu cuy. Kalau tarikannya 360 dengan mesin udah berusia 50 tahun, ini masih enteng, serius, enak banget. Langsung lari dia ditarik.